tadi, waktuka al-yaum bainal amsi wal ghad. Jadi sesungguhnya orang mukmin itu ya apa yang kita lihat hari ini aja. Ya, kita tidak boleh gundah dengan apa yang akan datang karena belum tentu juga kita kealami gitu ya. Seperti kita mengatakan memang Anda akan tua juga. Iya, Ustaz. Belum tentu kan ya kalau kita mati hari ini juga apa yang kita gundakan itu ya belum tentu kita lewati juga ya. Nah, maka jadi kita itu tidak boleh untuk merencanakan sesuatu dengan kegundahan itu. Tapi apa yang diperintahkan Allah aja, bahwa kita ya artinya hidup itu harus ada perencanaan. Hidup itu harus ada ya tahdid, harus ada target dan sebagainya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, sahabat iman Islam, kembali berjumpa di malam hari ini. Tentunya di suasana yang sangat syahdu sekali. Di pinggir pantai kita berada dengan suasana dan desiran ombak serta angin pantai yang cukup membuat kita nyaman di pinggir pantai ini, khususnya di pinggir pantai Pangandaran ya, di Kabupaten Pangandaran. Dan alhamdulillah sahabat Islam, di malam hari ini nantinya juga kita akan berbincang, mendengarkan petuah dan juga nasihat dari beberapa hal yang akan kita angkat dan kita akan bincangkan di malam hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, kembali kita ditemani bersama dengan guru kita, Ustadzuna Ustadz Abu Qatadah Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Semoga juga tentunya sahabat Islam di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat Islam dan juga Ustadz nih ya, kita sedang berada di akhir tahun saat ya, bisa dikatakan di bulan November ini, tahun 2024 menuju akhir tahun saat ya. Kita temukan juga beberapa sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin juga mungkin yang sudah mulai melihat sebagaimana target-target tujuannya terselesaikan di tahun ini, khususnya di tahun 2024. Ataupun juga sebagian dari kaum muslimin, sebagian dari saudara-saudara kita yang mulai merasa bahwa di tahun 2025 harus punya target baru, harus punya tujuan yang baru, dan juga tentunya memiliki hal-hal yang mungkin itu hal target duniawi ataupun juga yang bersifat akhirat atau dengan amalan-amalan mereka. Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri Ustadz, untuk melihat yang dikatakan mungkin kita kenalnya dengan resolusi akhir tahun ini, bagaimana sih Ustadz? Apakah memang setiap muslim ini harus punya target-target demi kebaikan ataupun target duniawi di tahun berikutnya, atau juga harus muhasabah di setiap akhir tahunnya? Gimana nih Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pemirsa MGTV dan kaum muslimin di mana saya berada, ya kita berbicara dengan istilah bahasa syariat itu muhasabah ya. Muhasabah. Okay, muhasabah. Dan muhasabah itu tentunya kalau kita kan sering muhasabah berkaitan dengan akhir tahun ya. Di akhir tahun. Baik, kadang mungkin kaum muslimin dan secara umum manusia. Ima diingatkan dengan tahun baru Hijriah atau tahun baru adalah Masehi. Ya, kalau tahun baru Hijriah berkaitan dengan bulan Muharram. Betul. Nah, kalau di Masehi itu adalah ya akhir dari bulan Desember, awal dari bulan Januari. Nah, mungkin ada pertama kita harus paham dulu. Satu, memang setiap muslim itu diperintahkan untuk muhasabatun nafas, yaitu muhasabah kepada dirinya. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr, ya, ayat yang sangat populer mungkin dibawakan, bahwa Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, gitu kan? Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dan lihatlah ya, lihat, kita diperintahkan untuk melihat tentang apa yang dilakukan oleh setiap di antara kita, apa yang dipersiapkan oleh kita. Artinya apa yang pernah kita lakukan, kita lihat untuk persiapan hari besok. Dan yang dimaksud hari besok di sini yang paling utama adalah hari akhirat. Nah, jadi dalam ayat ini kita diperintahkan untuk muhasabah.
Oke. Nah, tapi mungkin kita harus betulkan dulu bahwa sesungguhnya muhasabatun nafs, muhasabah kepada diri kita sendiri. Ya, muhasabah itu mungkin kalau kita secara umum ya muhasabah tentang amal soleh dan muhasabah tentang dosa kita itu ya. Yang tentunya setiap mukmin akan mempersiapkan hari esok. Nah, pertama bahwa muhasabah itu tidak mesti dilakukan hanya setahun sekali. Oke. Ya, muhasabah setiap orang setiap malam mesti muhasabah gitu kan. Bahkan setiap malam Ustaz ya? Ya, setiap malam, karena kata Imam Ibnu Qayyim, waktuka al-yaum bainal amsi wal ghad. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan waktu kamu itu sekarang antara besok, antara kemarin dengan besok. Jadi orang mukmin itu ketika kita akan melihat ya, maka apa yang kita lakukan hari ini itu untuk melihat apa yang dilakukan kemarin. Ya, kita melihat hari yang kemarin. Ya, kita melihat banyak kalau urusan agama kita berarti kita melihat ya, kita mengingat sholat kita seperti apa, zikir kita seperti apa, baca Quran seperti apa gitu. Maka kita melihat. Nah, melihat yang kemarin itu melihat dua sisi. Kalau kita melakukan kebaikan, berarti kita berbicara hari besok adalah kita akan menambahnya. Iya, Ustaz. Kalau keburukan berarti kita akan beristighfar dan bertaubat. Dan itu dilakukan oleh setiap mukmin mestinya setiap malam, setiap hari gitu ya. Betul, ya. Tapi tidak mengapa orang mukmin melakukan muhasabah dalam arti per tahunnya gitu. Kepada apa yang dilakukan. Nah, ini dalam bentuk ya muhasabahnya gitu. Jadi orang mukmin ada muhasabah harian gitu. Ya, ada muhasabah yang tahunan ya, tadi Ustaz. Muhasabah tahunan itu tidak jadi masalah gitu. Dalam arti orang mukmin memang harus seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, muhasabah itu tentunya kalau dalam kontekstual ayat itu tidak berkaitan dengan dunia gitu ya. Sesungguhnya gitu ya, muhasabah itu jadi tidak berkaitan dengan hanya dunia. Tetapi yang dimaksud di situ kan bahwa ayat itu mengatakan ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian lihatlah gitu kan, apa yang telah dilakukan oleh diri kita, gitu kan. Jadi apa yang telah dilakukan oleh diri kita untuk persiapan hari esok. Dan yang dimaksud dengan hari esok di sini adalah akhirat, ya gitu. Jadi orang mukmin itu melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat dari semua kebaikan kita. Nah, kebaikan kita melakukan bentuk-bentuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, kita telah berada dalam track yang benar. Artinya dalam iman, dalam Islam, dalam sunnah ya kita. Nah, kemudian muhasabah untuk apa? Nah, muhasabah itu agar kita tetap istiqomah mempertahankan kebaikan itu. Nah, yang kedua kita punya perencanaan untuk menambahnya. Nah, kedua, muhasabah itu adalah berkaitan dengan sejumlah kekurangan kita. Dari mungkin kekurangan taat kita, kalau kita melihat sholat kita masih mungkin dari sisi kehusuannya, dari sisi juga dari sisi nilai-nilainya, kualitasnya seperti mungkin kita ya suka sholat tetapi kadang terlambat, suka sholat tetapi mungkin jarang misalnya qobliyah ba'diyahnya. Maka orang mukmin itu muhasabah kepada kekurangannya. Atau mungkin kita ya tidak ada orang mukmin yang tidak pernah melakukan dosa. Maka muhasabah orang mukmin berarti kita berencana untuk bertaubat, kemudian kita beristighfar dan kita nadam adanya ke rasa penyesalan dan kita berencana betul-betul untuk meninggalkan semua keburukan itu. Nah, itu yang dinamakan muhasabah. Dan orang mukmin mesti dilakukan ya tadi setiap hari, ya setiap pekan, setiap bulan, ya tadi mungkin ada yang setiap tahun. Nah, kalau tadi kita mengatakan muhasabah ada yang setiap hari, bahkan baiknya dilakukan di setiap hari saja. Nah, dengan yang muhasabah tahunan ini apakah boleh dikaitkan dengan tadi tahun Masehi, di akhir tahun aja, atau mungkin tadi di tahun Hijriah aja gitu, Ustaz? Ya, kalau itu tidak ada memang tuntutan dari syariat ya. Kalau dikaitkan dengan istilah harus tahunnya itu. Tetapi mungkin orang mukmin ya kadang-kadang kita kan merasa tahu bahwa saya bertambah umur gitu ya. Dengan Hijriah ini kita bertambah umur dengan Masehi ini. Nah, yang penting dalam bentuk muhasabah juga jangan ada bentuk-bentuk yang mungkin tasabuh ketika tadi umpamanya kalau berkaitan dengan Masehi itu ada ritual yang dilakukan oleh non muslim. Nah, maka di situ juga harus dihindari hal-hal yang memungkinkan kita menyerupai non muslim dari sisi bentuk
taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi itu. Nah, yang kedua mungkin boleh kita nggak muhasabah tentang urusan dunia. Nah, itu dia yang kita akan tanyakan, Ustaz. Bagaimana kalau ketika kita muhasabah duniawi dan punya target duniawi juga nih, Ustaz, di tahun depan? Kita muhasabah tentang duniawi itu kan semua juga boleh muhasabah. Dan bahkan ya orang yang cerdas itu kan orang yang memiliki perencanaan. Jadi punya istilah bahasa Arabnya tahtid. Punya perencanaan. Untuk perencanaan ini boleh, bahkan ya secara syariat juga dianjurkan. Contoh kita punya pertanian, ya orang mukmin kan harus muhasabah. Ya muhasabah itu apakah cara yang selama ini udah dilakukan bagus, tepat, ya. Kemudian muhasabah berkaitan dengan perdagangan kita juga. Usaha kita ya muhasabah ditinjau dari dua. Tetap ya. Yang pertama kita muhasabah apakah apa yang kita lakukan selama ini udah dalam rel syariat, tidak melenceng, tidak masuk kepada pintu-pintu umpamanya yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kita muhasabah. Ya. Tapi yang kedua muhasabah dari sisi mungkin sekarang apa yang dinamakan strategi kita udah bagus enggak nih? Ya, kita mungkin kan orang muhasabah berapa kali kita rugi gitu ya di tahun ini gitu ya. Berapa kali kita untung. Kemudian kita punya perencanaan di masa yang akan datang. Itu tidak apa-apa bagi seorang mukmin ya, orang mukmin. Nah, salah satu bentuknya aja memang para sahabat juga punya perencanaan atau urusan dunia. Dia tidak mengapa. Umpamanya tahun depan kita merencanakan kalau kita punya toko gitu ya. Satu toko misalnya tahun depan. Punya toko kita perencanaan gitu. Untuk franchise gitu ya umpamanya yang orang yang punya toko, mitra-mitra dan sebagainya tidak mengapa urusan itu. Tetapi tetap dalam Islam itu ada koridornya kan gitu. Bahwa kita punya perencanaan tentang dunia, pertama itu tidak boleh mengalahkan perencanaan yang berkaitan dengan akhirat. Ya. Kemudian dengan semua perencanaan itu adalah ujungnya dunia itu. Tetap ya perencanaan dunia adalah untuk akhirat. Betul, itu seperti. Nah, Ustaz, kalau tadi dengan muhasabah duniawi juga boleh, apalagi berkaitan dengan ujungnya akhirat, Ustaz. Itu yang penting ya, Ustaz ya. Nah, kalau misalkan dengan tujuan atau muhasabah juga resolusi akhir tahun, target-target di tahun depan, tapi juga ini penuh dengan kecemasan. Bahkan juga mereka memikirkan dengan tabungan, bagaimana anaknya nanti di tahun depan, bagaimana dengan pokoknya berkaitan dengan dunia, tapi juga penuh dengan kecemasan ya, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ya, sebenarnya gini ya. Kalau berkaitan dengan orang punya perencanaan, ya seperti umpamanya ya punya perencanaan anak akan kuliah, kemudian kita nabung gitu ya. Kemudian kita punya perencanaan masa depan. Ya mungkin juga tentang kita pengen sehat. Ya pengin ya masa tua kita mungkin terjamin. Kemudian kita umpamanya menyimpan uang gitu ya. Kemudian ada tabungan dan sebagainya. Secara kaidah umum tidak terlarang itu semua. Ya, tetapi mungkin ada 3 hal yang harus diperhatikan di situ. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan di situ. Yang pertama, bahwa hidup itu tidak boleh dengan kecemasan. Jadi hidup itu tidak boleh dengan kecemasan. Pokoknya nanti akan begini. Kenapa? Kata Imam Ibnul Qayyim tadi, waktuka al-yaum bainal amsi wal ghad. Jadi sesungguhnya orang mukmin itu ya apa yang kita lihat hari ini aja. Ya, kita tidak boleh gundah dengan apa yang akan datang karena belum tentu juga kita kealami gitu ya. Seperti kita mengatakan memang Anda akan tua juga. Belum tentu kan ya kalau kita mati hari ini juga apa yang kita gunakan itu belum tentu kita lewati juga ya. Nah, maka jadi kita itu tidak boleh untuk merencanakan sesuatu dengan kegundahan itu. Tapi apa yang diperintahkan Allah aja, bahwa kita ya artinya hidup itu harus ada perencanaan. Hidup itu harus ada tahtid, harus ada target dan sebagainya itu. Tapi tidak boleh dengan cemas. Ya, contohnya gini gitu kan. Kita mengumpulkan uang dengan tujuan nanti kalau kita udah tua ada simpanan. Belum tentu juga kan yang orang dikumpulan itu akan sampai di saat itu. Dia karena cemas takut masa tua kan. Iya, belum tentu kan satu. Belum tentu uang yang kita kumpulkan ada di masa tua itu. Ya terkadang kita mungkin hari ini udah kena penyakit gitu. Kemudian ada tsunami, ada apa gitu kan? Ada bencana dan sebagainya. Jadi kalau ketika orang itu merencanakan sesuatu yang kita itu gundah itu seperti itu sebenarnya gitu.
Tapi apa? Natural aja gitu. Natural aja tanpa tekanan itu. Tanpa tekanan itu yang pertama. Yang pertama tanpa cemas. Ya, tanpa cemas. Nah, yang kedua ini sangat penting. Apa sih yang dipersiapkan buat menghadapi masa depan? Sebenarnya bukan finansialnya gitu. Oke. Jadi sesungguhnya bukan materi dan finansial yang paling pokok gitu dalam hidup ini. Karena kan orang berpikirnya apa-apa duit, Zat. Iya betul. Iya betul. Duit itu betul ya. Uang, Kita gitu tidak akan mengingkari itu. Kemudian finansial iya, tetapi finansial itu belum tentu akan cocok di masa itu. Dan belum tentu juga apa yang kita kumpulkan hari ini di saat itu akan ada juga. Kalau finansial, maka yang paling intinya nomor 3. Apa yang disiapkan bagi setiap mukmin untuk ya sekarang kan istilah sekarang kalau kita berbicara Indonesia emas gitu ya. Kemudian bonus demografi, semua orang wah berbicara tentang kita 100 tahun merdeka. Kemudian nanti 2035 udah 70% ya warga Indonesia itu dalam kondisi produktif ya umur 15 tahun sampai 60 tahun. Yang dikatakan berarti kita punya kompetisi yang sangat kuat. Siap, Ustaz. Ya, kompetitif yang dalam semua gitu ya. Semua. Lalu bisakah kalau kita mengumpulkan harta, mengumpulkan finansial untuk menghadapi itu? Jawabannya sama sekali tidak gitu. Lalu apa yang harus disiapkan? Nah, yang harus disiapkan itu kalau bagi umat Islam ada 2 tetap. Satu nilai keimanan, satu nilai amal soleh dia. Kan Al-Quran telah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Jadi orang mukmin itu harus punya nilai iman, harus punya nilai takwa, harus punya nilai amal soleh. Yang itu memang Allah Ta'ala dengan perangkat itu akan memberikan semua solusi dalam setiap keadaan. Kan disebutkan dalam ayat Quran wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kan jelas ya orang mukmin. Nah kan ketika ada tantangan orang mukmin itu sabar. Ketika ada musibah orang mukmin itu sabar. Maka dikatakan dalam hadis ya ajaban lil amri mukmin in amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan orang mukmin itu semua urusannya baik. Semua urusannya adalah baik. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur kepada Allah, maka baik bagi dia. Kalau dia dapat musibah maka dia sabar, maka baik bagi dia. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang mukmin itu punya nilai iman takwa ya, kedekatan kepada Allah, mentauhidkan Allah dan amal soleh. Nah dan kita tahu kan amal soleh itu akan memberikan solusi yang kita yakini. Nah yang kedua, kalau kita hari ini kan di dunia pendidikan, selama saya belajar tentang pendidikan, dunia pendidikan tidak ada dalam dunia pendidikan mendidik orang ya kalau kamu ingin sukses masa depan kumpulkan harta, enggak. Kan seperti sekarang aja ya, yang pertama punya kompetensi katanya ya, yang kedua punya karakter, yang ketiga punya skill. Kompetensi apa? Ya tadi seperti orang itu kritis kreatif. Jadi kalau orang punya harta belum tentu bisa berkompetisi. Ya, tapi kalau orang yang punya dasar ilmu, ya ini untuk dunianya ya, punya dasar ilmu, dia bisa untuk berkompetisi kapan saja dan dia akan punya solusi untuk kapan saja gitu kan. Kemudian apa? Tadi kan kemampuan komunikasi, kemampuan kolaboratif kan gitu. Itu kalau dari sisi kompetensi. Kemudian yang kedua adalah dari sisi karakter. Karakter itu apa? Ketangguhan, integritas, nilai amanah gitu ya. Nilai kesabaran ini kan. Karena orang yang punya karakter itu mampu akan hidup di kapan saja. Adaptif gitu kan ya. Itu disebutkan nilai-nilai. Kemudian selalu ingin tahu itu kan. Berarti kalau sekarang orang kan tadi antum kadang udah pernah kan juga. Sekarang dengan apa namanya AI. Nah, itu kan istilahnya orang bingung nih, kalau sekarang segala sesuatu itu udah menggunakan komputerisasi segala sesuatu, kita kan bingung ya. Tapi orang yang punya dasar ilmu, punya pengetahuan, punya karakter akan mampu. Nah, yang ketiganya itu, yang penting kita itu punya skill hidup. Skill hidup itu kan, kalau orang punya uang 1 triliun hari ini dipegang nih, belum tentu besok itu bisa digunakan. Ya, digunakan. Ya bisa saja kan orang banyak uang karena leha-leha dengan uang 1 triliun bisa dia ke penjara, bisa habis gitu kan ya. Uang 1 triliun dipakai interaksi judol banyak, pulangnya apa ke penjara. Orang punya 1 triliun dia pakai untuk narkoba,
ternyata ya uang 1 triliun untuk menjawab dia, mau bayar dia ke penjara kan habis. Balik lagi ke takwa tadi, Ustaz, ya. Tetap gitu bahwa orang itu harus disadarkan, seluruh kaum muslimin disadarkan bahwa ya orang mukmin menghadapi semua tantangan. Satu, kita punya nilai iman takwa. Yang kedua tadi dalam istilah ya kalau kita lihat di dunia pendidikan kan kecerdasan abad 21. Ya tadi 4C, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, ya, kolaboratif. Sekarang kan orang tidak bisa sukses sendiri. Kemudian orang tidak mungkin juga bisa maju tanpa kemampuan berkomunikasi. Kemudian tantangan ini selalu berubah kan gitu. Betul, ada perubahan. Ya perubahan. Sekarang jualan yang dulu mungkin kalau kata saya orang Sunda cap ingkig ya. Jadi istilahnya dagang itu orang dari setiap daerah bisa ke toko kita. Betul. Tapi sekarang udah pakai online, pakai dari manapun bisa jualan. Ya artinya kan itu harus berkembang kita kritis kreatif. Nah kemudian ya tidak hanya menggunakan hard skill dalam istilah lain, kemampuan, tetapi kita harus punya soft skill seperti regulasi diri, nilai kesabaran, nilai ketangguhan, kemudian tadi ya kemampuan berkomunikasi. Nah jangan lupa ya, hidup ini kita harus punya apa yang dinamakan nilai skill. Saya berikan contoh kecil ya. Saya sering katakan ke banyak orang, kenapa Anda harus bisa skill dasar, mencuci, menyetrika, masak, hidup. Kenapa? Ya sebab dimungkinkan satu ketika ada pergantian hidup. Kemarin kita punya banyak pembantu, satu ketika kita tidak ada pembantu satupun karena uangnya udah hilang. Berarti di saat itulah kita harus skill akan berguna. Makanya jangan mentang-mentang antum punya kaya, anak antum diberikan kemudahan semuanya dan tidak pernah diajari. Nah sebenarnya kalau kita punya pemahaman seperti ini, hidup itu akan nikmat gitu. Tanpa kecemasan tadi, ya, tanpa kecemasan. Masya Allah. Nah Ustaz, balik lagi jadi dari resolusi tadi Ustaz ya, tentunya tadi banyak sekali yang menjadi poin penting untuk kita bisa kembali pahami dan juga persiapkan ataupun juga ambil faidahnya, yaitu adalah kecemasan yang jangan terlalu berlebih Ustaz ya. Dan ketakwaan amal kita, taatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tentunya setiap muslim ini menjalani hari-harinya dengan lebih baik lagi dari hari kemarin gitu Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih untuk nasihatnya, terlebih dengan tema kita juga tentang resolusi di setiap akhir tahun yang setiap muslim juga ataupun setiap orang memilikinya. Muhasabah diri di setiap harinya ataupun juga muhasabah dalam tahunannya bisa dilakukan kapan saja. Terima kasih untuk waktunya dan sampai berjumpa dalam episode selanjutnya tentunya bersama dengan guru kita Ustaz Abu Qatadah Hafidhullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.